Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini kita kembali menggelar diskusi eksklusif RKN Media dengan tema yang cukup mendapat perhatian hampir sejagat seputar insiden penembakan Brigadir J dengan aktor utama untuk saat ini disebut Irjen Verdi Sambo. Menarik untuk mengulik lebih jauh seperti apa dari peristiwa ini, dan karena itu RKN Media menghadirkan sejumlah pakar yang telah hadir. Saya ingin memperkenalkan, saya sendiri Freddy Batari akan memandu diskusi ini. Pengamat kepolisian Bapak Alphonse Leo Mau, selamat datang Pak Alphonse. Berikutnya Koordinator IPW Pak Sugeng Teguh Santoso, selamat siang Pak Teguh Sugeng. Berikut Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara, Perkat Nusantara, Pak Petrus Celestinus, selamat datang. Berikut Pak Daniel Tonapa Masiku, anggota Perkat Nusantara, selamat siang. Dan semuanya kita akan melihat lebih jauh seperti apa penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J dengan tadi ex Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Dan yang menarik tidak hanya soal insiden pembunuhan, ternyata ada banyak hal yang mengikutinya. Mulai terbuka misalnya beberapa kasus seperti ada juga misalnya keberadaan Satgaskus Merah Putih misalnya, siapa-siapa aktor seperti yang di dalamnya, seperti apa perannya. Kita juga melihat bagaimana soal kasus ada istilah judi online dengan kode 303 seperti apa. Saya kira para pakar akan menguliknya seperti apa Republik Penegakan Hukum ke depan. Untuk sementara pada tahap pertama persilakan pada Pak Alphonse lebih dahulu, barangkali 5-7 menit untuk pemantik awal. Secara berkelanjutan nanti Pak Sugeng, Pak Petrus, dan Pak Daniel. Silakan Pak Alphonse. Jadi baik, selamat siang para pemirsa, rekan-rekan yang hadir. Jadi memang ini pembunuhan daripada seorang bintara yang terjadi di Duren 3 menarik perhatian dan sekaligus menimbulkan berbagai keadaan yang perlu diperhatikan, karena bagaimana sebuah keadaan yang sebenarnya tidak masuk akal bisa terjadi di Republik tercinta ini. Yang saya katakan tidak masuk akal karena kalau kita melihat dari berbagai kesempatan bagaimana Kapolri Jenderal Listio Sigit ini membawa ke DPR seorang Sambo dan menceritakan kalau ada apa-apa menyangkut pelanggaran, ketidaktertiban dan sebagainya, inilah dewanya yang akan menyelesaikan dan sebagainya. Jadi Pak Kapolri itu menanamkan tanduk-tanduk yang begitu dahsyat dan kesaktian yang begitu penuh kepada seorang Kadif Propam. Dan sekaligus dalam Satgas Merah Putih ini Kadif Propam juga merangkap tugas-tugasnya dalam Satgas ini sebagai Kabar Reskrim, karena semua tugas-tugas baik pelanggaran menyangkut narkotika, menyangkut perjudian, menyangkut IT, menyangkut macam-macam soal, Kasatgasnya seorang Kadif Propam yang dahulunya pada tim-tim pertama itu Kasatgasnya itu Kabar Reskrim. Tapi pada era Pak Listio Sigit ini diturunkan menjadi seorang Kadif Propam yang fungsi sebenarnya menegakkan disiplin internal anggota kepolisian, tata tertib dan disiplin itu dijamin di sana. Nah, dengan kematian daripada seorang bintara yang notabene menjadi pembantu ataupun ADC di rumah tangga, dengan berbagai rumor dan berbagai informasi yang timbul pertama kali, menimbulkan banyak sekali tanda tanya sampai hari ini. Dan memang kita lihat sudah ada pengakuan dari seorang Kadif Propam sebagai pelaku di sana. Sedangkan yang pertama katanya seorang Barada juga menembak, tapi pengakuannya berubah-ubah dan dengan pengacara yang berganti-ganti. Dan ini membuat semakin masyarakat ingin tahu ada apa sebenarnya dengan Satgas ini dan ada apa sebenarnya dengan kematian bintara ini. Apakah memang sekedar
isu pelecehan yang sebenarnya sudah dihentikan cerita itu, ataukah memang ada cerita-cerita besar lainnya. Masyarakat ingin tahu karena penjelasan demi penjelasan, semakin banyak masyarakat meminta harus transparan sesuai dengan perintah Presiden. Dan menurut kami memang ada banyak hal yang terselubung, karena kalau teori gunung es satu persoalan tumbuh, di bawah itu bermacam-macam persoalan mesti tersisa. Nah, untuk itulah mungkin di dalam perbincangan kita ini antara kita yang menginginkan polisi yang lebih bersih, lebih proper, dan penegakan hukum yang memberikan keadilan, mungkin bisa kita gali untuk menjadi wacana masyarakat ke depan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Alfons. Kita lanjut ke Pak Sugeng. Mungkin ada cerita-cerita di balik yang tidak terungkap, Pak Sugeng. Mungkin banyak hal bisa di-sharingkan untuk kita bedah pada kesempatan ini. Silakan Pak Sugeng. Tes. Bunyi ya. Saya sampaikan ya, 1 bulan penuh IPW mengawal kasus ini. 11 Juli kami merilis 3 poin. 1, pembentukan TGPF, nonaktif Sambo, dan kejanggalan kasus. Ternyata ini mengantar pada satu pengawalan yang panjang sampai hari ini. Proses sebetulnya sudah tidak menarik lagi ya dari sisi dramaturginya ya, karena sudah ada tersangka utamanya mengaku, kemudian kasus rekayasanya sudah dihentikan ya, tinggal proses pembuktian oleh penyidik. Nah, dari peristiwa yang berjalan ini justru catatan-catatan IPW terkait dengan institusi kepolisian dan kerja institusi kepolisian adalah sebagai berikut. 1, ada geng mafia di kepolisian. Ya, geng mafia kepolisian ini adalah ketika satu orang Jenderal Bintang 2 dia melakukan tindak pidana, 31 orang jenderal dari Jenderal Bintang 1 sampai Bintara memilih secara sadar untuk terjun ke jurang ya. Maka ini adalah geng nih, karena artinya mereka sebelumnya telah terjalin dalam satu relasi kuasa yang bertentangan dengan kehendak jabatan, tugas dan fungsi jabatan. Relasinya dibangun atas dasar relasi ketaatan buta dan relasi kepentingan yang bertendensi ekonomi serta kejabatan. Ya, ini geng mafianya. Kedua, terkait geng mafia ini, kita berbicara tentang personil polisi yang ternyata di balik baju polisi dengan segala kewenangan, pangkat, jabatan dan keahliannya tersembunyi ada orang-orang yang punya mutasi genetika menurut saya ya pada diri polisi, bahwa dia juga dalam tanda kutip penjahat. Ya. Nah, ini harus menjadi catatan kepolisian nih, bagaimana itu bisa terjadi. Itu kedua ya. Yang ketiga, ternyata imbas dari pengungkapan ini adalah adanya satu elit polisi elit yang diberikan kewenangan oleh Kapolri sendiri. Ingat nih ya, elit polisi ini diberikan oleh Kapolri sendiri, bahkan sejak zamannya Pak Tito yang disebut dengan Satgasus ya. Satgasus ini secara keberadaannya itu bertentangan sebetulnya. Ada 5 poin setidak-tidaknya. 1, ini membentuk sebagai polisi elit yang sebetulnya menjadikan demoralisasi anggota polisi lain ya. Polisi elit yang membuat demoralisasi. Kemudian kedua, tumpang tindih kewenangan dengan satker-satker yang ada. Ketiga, pemusatan kekuasaan yang berlebih untuk menangani kasus-kasus dalam tanda kutip mewah, psikotropika, narkotika, TPPU, kemudian korupsi dan IT ya. Ini menjadikan mereka menjadi satu kelompok yang berasa di atas hukum, beyond the law ya. Kewenangan yang besar akan berpotensi korupsi. Itu 3 ya. Keempat, mereka tidak kewenangan yang diberikan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Karena selain sudah ada satker,
Undang-undang yang diberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan itu tidak memberi kewenangan kepada mereka sebetulnya, ya, Satgasus ya. Kelima, nah ini yang menjadi problem. Ketika Kasatgasusnya adalah seorang propam, itu akan terjadi yang namanya benturan kepentingan, ya, conflict of interest. Karena apa? Propam tidak boleh melakukan penyelidikan kasus tindak pidana. Harus dilakukan oleh Satker. Justru posisi propam mengawasi potensi terjadinya pelanggaran disiplin atau penyimpangan etika, ya, di dalam tugas pelaksanaan penyidikan. Karena IPW ketika tahun 2021 rame no viral no justice, percuma lapor polisi, ya, IPW telah mendata, ya, ada 137 pengaduan selama 1 tahun, ya. Dan kami mendapatkan bahwa pelanggaran terbesar adalah pelanggaran di reserse. Karena apa? Dan pelanggaran terbesar di reserse ini tidak atau sulit untuk diungkap. Karena apa? Karena masyarakat tidak bisa menggali. Karena masyarakat tidak bisa menguji keahlian reserse. Ya. Karena ini wilayah tertutup dalam tugas kepolisian. Sehingga mereka bisa main apa saja. Menghilangkan barang bukti segala macam lah, ya, dan terjadi di kasus ini. Oleh karena itu ya memang kalau Kasatgasus itu dibubarkan sudah pas, ya. Tetapi tersisa adalah satu. Kasatgasus ini harus diinvestigasi mendalam, ya. Bagaimana pola kerja mereka, ya. Kemudian apa saja yang ditangani oleh mereka, ya. Apakah ada laporan pertanggungjawaban penanganan perkara? Kemudian terkait dengan perkara yang ditangani, barang buktinya itu di mana saja. Kemudian rekening-rekening penampungan, dana-dana hasil pengungkapan kasus ini rekening siapa. Kemudian soal penggunaan anggaran yang disebutkan di dalam sprint ini harus diaudit oleh BPK, ya. Karena penggunaan anggaran dinas dikatakan harus diaudit oleh BPK untuk mengetahui apakah ada potensi penyalahgunaan atau korupsi. Ya, itu dulu sementara. Makasih. Baik, Pak Daniel, tadi menarik ke Pak Sugeng, ya, soal geng mafia. Jadi padahal kan tugas polisi membersihkan geng-geng yang ilegal misalnya, malah justru di institusi Polri yang mestinya bertanggung jawab entah itu tercipta geng. Silakan Pak Daniel merespon apakah. Terima kasih Bung Fred. Sebenarnya saya lebih banyak mau mendengar informasi dari senior saya bertiga ini. Tapi saya kira memang sekarang momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk membenahi secara menyeluruh persoalan-persoalan yang sudah mengakar di tubuh Polri. Saya secara konkret, karena saya lihat Pak Mahfud cukup getol menyoroti kasus ini, dan saya kira momentum ini harus dimanfaatkan karena beliau juga adalah Ketua Kompolnas. Seharusnya momentum ini dimanfaatkan untuk membenahi masalah-masalah di kepolisian secara menyeluruh. Saya khawatir kalau misalnya persoalan ini hanya dimanfaatkan oleh faksi-faksi yang mungkin tidak suka atau mungkin dalam posisi yang berbeda dengan misalnya Pak Ferdy Sambo. Lalu kelompok ini yang dihabisi, tetapi juga muncul kelompok-kelompok yang juga akan mengambil alih peran yang dimainkan oleh kelompok yang mau dihabisi ini. Saya kira memang sudah menjadi kebetulan kita ini semua praktisi hukum. Jadi kita sehari-hari berhadapan dengan mereka dan memang miris kita berhadapan. Saya kira tidak salah juga kalau ada pendapat dalam masyarakat bahwa kita kehilangan kambing terus kita lapor ke polisi malah kehilangan sapi. Itu banyak dialami oleh masyarakat mencari keadilan, dan bukan hanya masyarakat kecil. Kita yang pengacara saja yang berhadapan dengan mereka kadang-kadang juga mengalami persoalan itu. Tetapi persoalannya kadang-kadang klien kita itu tidak mau mengambil resiko. Jadi kalau saya mungkin konkretnya mestinya Presiden membentuk semacam tim yang diisi oleh
saya tidak percaya kalau masalah ini bisa diselesaikan oleh mekanisme internal kepolisian. Saya usulkan ya misalnya ketua timnya Pak Mahfud, terus diisi oleh misalnya dari Irwasum, dari Propam, terus ada unsur perwakilan masyarakat, ada unsur akademisi. Saya kira itu yang bisa, termasuk IPW, karena IPW ini ya mungkin ya selain Propam yang punya data-data tentang pelanggaran kepolisian itu ya IPW. Jadi saya kira cocok kalau misalnya Bang Sugeng Teguh Santoso masuk dalam tim itu. Yang kedua, menurut saya sekali lagi menyoroti posisi Pak Mahfud. Saya setuju ketika kasus ini belum terbongkar, ya peran Pak Mahfud sebagai katakanlah perpanjangan tangan Presiden untuk memastikan perkara ini bisa dituntaskan. Tetapi ketika sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, ini sudah mencapai klimaksnya nih, sudah yang dianggap sebagai pelaku utamanya sudah ditetapkan tersangka. Saya berharap Pak Mahfud membatasi diri untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang bisa dianggap mengintervensi penyidikan. Karena misalnya motif, kemana-mana beliau bicara tentang motif. Saya kira kalau misalnya nanti apa yang diungkapkan itu berbeda dengan misalnya apa yang didakwakan, kan itu menjadi persoalan. Nanti dianggap lagi ada rekayasa. Jadi sebaiknya Menko Polhukam itu ya tidak terlalu banyak lah mengintervensi masalah-masalah yang menjadi substansi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Petrus. Ya, memang Satgasus ini kan ibarat tumor ganas yang saat ini dan selama ini ada di dalam tubuh Polri. Karena itu kemarin kita sudah dengar Kapolri sudah menyatakan menghentikan kegiatan Satgasus. Nah, ini juga menimbulkan tanda tanya. Apakah hanya menghentikan kegiatannya atau sekaligus membubarkan Satgasus? Kalau memang itu dibubarkan, maka perlu ada penjelasan juga mengapa ini dibubarkan bersamaan dengan saat di mana Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Apakah ini ada hubungannya dengan peristiwa dugaan pembunuhan yang saat ini disangkakan kepada Verdi Sambo, sehingga Satgasus ini dilihat sebagai ada kaitannya dengan tugas-tugas sehari-harinya Satgasus. Nah, ini yang masyarakat menunggu, apalagi Satgasus ini kan konotasinya kan negatif. Kasus-kasus besar yang mendapat atensi dari Kapolri itu saja yang ditangani, tetapi selama ini kan masyarakat juga melihat tidak pernah tuntas. Ya. Apakah tidak pernah tuntas ini karena ada faktor 86 atau memang dibiarkan begitu saja? Jadi pembubaran Satgasus oleh Kapolri harus ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban jawab selama Satgasus ini berjalan, terutama organ-organ atau orang-orang yang ada di dalam Satgasus ini kalau perlu diperiksa. Karena mereka ini kan satu kelompok besar yang ada di dalam institusi Polri yang selama ini seperti yang dikatakan Pak Sugeng tadi mendemoralisasi tugas-tugas dan fungsi-fungsi Polri yang struktural yang selama ini melembaga di dalam institusi Polri. Jadi Kapolri tidak cukup hanya menyatakan dihentikan kegiatannya atau dibubarkan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan suatu pertanggungan jawab. Nah, bagaimana bentuk pertanggungan jawab? Saya sepakat juga seperti yang dikatakan Pak Daniel tadi, harus ada satu tim yang segera dibentuk dan tim ini harus independen. Kalau perlu tidak perlu ada unsur polisi di dalam. Cukup dibawa Menko Polhukam dengan beberapa organ dari luar supaya memang kerja-kerja dilakukan pembersihan dari dalam, karena memang ini momentumnya. Kerja-kerja bersih-bersih dari dalam tubuh Polri ini berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi tidak hanya mengungkap kasus yang melibatkan Verdi Sambo dalam dugaan pembunuhan, tetapi harus ada sisi positif yang juga bisa dirasakan oleh masyarakat dalam pelayanan keadilan.
Karena sangat disayangkan kalau momennya sudah ada jaminan dari Presiden langsung, kemudian didukung oleh Menko Polhukam, terus kita hanya terbatas kepada kasus pembunuhan. Saya berpikir apapun status Ferdy Sambo, tetapi karena Ferdy Sambo ini adalah mantan Kasat Gasus, saya lihat di dalam dirinya ada hal positif yang bisa digali. Terutama untuk mengungkap tuntas bagaimana kerja Satgasus selama ini dengan segala hal baik dan buruknya. Itu yang harus dibuka ke publik. Terima kasih. Baik Pak Petrus, saya kembali lagi ke Pak Alphonse. Tak ada benang merah Pak Sugeng, Pak Petrus, Pak Daniel tentang perlunya pertanggungjawaban dari Satgasus dan kemudian perlu investigasi dan bahkan ada usulan tim. Nah, seperti apa mungkin rekomendasi dari Pak Alphonse terkait dengan rencana beberapa usulan dan mungkin nanti juga Pak Sugeng tentang bahkan ada usulan IPW juga bila perlu termasuk dalam tim ke depan untuk melakukan investigasi. Mungkin minta silakan pertama Pak Alphonse. Ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya terbentuk Satgasus ini, pertama pada generasi kepemimpinan Kapolri Pak Tito itu 200 sekian orang. Kemudian berikutnya pada saat Pak Idam Aziz itu 300 sekian orang. Kemudian pada era Pak Sulistyo itu 400 sekian orang. Dan demikian kelihatannya kok ada tendensi pentingnya Satgasus atau satuan-satuan tugas yang melintas fungsi ini diperbesar. Nah, otomatis memperbesar peran dan fungsi ini kan harus berkorelasi dengan pertanggungjawaban, akuntabilitas, pertanggungjawaban publiknya kayak apa sih? Dan kenapa dia perbesar ini tim-tim? Karena apa iya ada 400 orang itu kayak apa hubungan tata kerja secara operasional? Karena kami sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia kepolisian, kami juga pernah mengalami zaman kepemimpinan terdahulu itu ada Satgas Buruh Sergap Tommy Soeharto taruhlah. Sekian orang, sekian waktu, setelah itu berganti dan berganti lagi. Kemudian Satgas Hendra Harja misalnya, ataupun Satgas pengungkapan kecelakaan pesawat Silk Air di Palembang. Itu ada Satgas karena kondisi kedaruratan serupa itu. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, ini Satgas-Satgas yang ada nih, mulai dari pangkat jenderal sampai barada adanya di sana. Jadi, apakah hal yang penting sekali, atau memang melengkapi organisasi dan bagaimana pertanggungjawaban nantinya? Memang seperti kalau tadi kata Pak Sugeng maupun Pak Petrus, sebuah organisasi dibentuk tanpa pertanggungjawaban bisa terjadi penyalahgunaan wewenang, bisa terjadi malpraktik, dan seperti itulah. Karena mungkin yang perlu kita tahu kayak apa secara mingguan, secara bulanan, triwulan bekerjanya apa sih, targetnya apa sih, begitu. Jadi memang kalau kita sekarang cuma dengar diberhentikan misalnya, tapi sel-sel yang masih ada ini kan 400-an orang kan ibaratnya sel-sel tidur yang mereka dengan berbagai jaringan kegiatan dan sebagainya mungkin saja masih merajalela. Kita tidak bisa mengabaikan juga kemungkinan orang-orang dalam Satgas ini tidak semuanya malaikat. Ini juga ya seperti kata Pak Sugeng tadi, para bandit di dalam sebuah kelompok berseragam kan. Jadi memang ya harus dibersihkan kalau memang Pak Kapolri atau siapapun pimpinan negara mau supaya masyarakat itu percaya bahwa organ penegakan hukum ini berjalan secara proper dan baik. Karena kalau tidak, bayangkan punya seragam, punya senjata, digaji rakyat, terus sewenang-wenang menggunakan kekuasaan. Sewenang-wenang dan kita percaya mereka profesional, tapi betapa bodohnya kejadian yang hari ini kita lihat seorang 2 bintang melakukan perencanaan pembunuhan dan dia berdiskusi bukan dengan timnya. Dia berdiskusi dengan seorang bintara dan seorang tamtam, seorang sipil dan seorang tamtama sopirnya. Diskusi untuk mengeksekusi. Kalau itu ceritanya, betapa tololnya seorang yang kita anggap sebagai profesional, yang dari pangkat kapten, mayor dan sebagainya, reserse Polda Metro Jaya. Dan reserse kan punya kerjaan memeriksa perkara. Jadi kalau film-film itu sutradara bikin cerita dan bikin bersama imajinasi, reserse itu periksa para tersangka untuk tahu anatomy of crime. Kok ini kok betapa sederhana? Atau jangan-jangan karena bidang yang mereka tangani itu termasuk narkotika, jangan-jangan ini jenderal pemakai juga. Jadi otaknya nggak waras ini. Karena betapa bodohnya skenario ini. Kalau menurut saya, sebagai penyidik senior di kepolisian, sepanjang hari saya geleng-geleng kepala karena kalau mau bunuh orang, kenapa di rumah sendiri? Kalau mau bunuh orang, kenapa pakai isu selingkuh? Selingkuh buktikan dong. Apa perbuatannya? Visumnya di mana? Tidak ada visum.
Dan itu digaungkan beberapa hari untuk menutupi isu sebenarnya bahwa ada yang mati. Kemudian bagaimana mengabaikan kemungkinan bahwa pada saat visum itu akan kelihatan arah tembakan dari mana. Kalau ini arah tembakan ada di belakang kepala, siapa yang nembak orang di belakang kepala? Sedangkan cerita pertama berada di atas tembok, di atas lantai. Jadi memang sebenarnya sepatutnya dapat menduga bahwa cerita ini yang penuh rekayasa ini harus lebih canggih. Tapi kalau yang seperti ini jadinya, jangan sampai rakyat pikir sekian lama yang kalian kerjakan jadi perkara P21 disidangkan, ini proses peradilan sesat yang diawali oleh penyelidikan dan penyidikan yang tidak terkonsepsi. Demikian. Baik, sebelum Pak Sugeng, selamat siang Pak Sandi. Saya perkenalkan Pak Sandi Ebenezer Situngkir dari Tim Advokasi Penegakan Hukum dan Keadilan, disingkat TAMPAK. Menarik sekali Bang Sandi. Tadi baru saja Tampak besar badannya. Kita siang ini mencoba mengulik dari peristiwa yang menyedot perhatian hampir sejagat negeri ini tentang kasus pembunuhan, lalu kemudian berseliweran sejumlah isu termasuk juga tentang peran Satgas tadi dengan sejumlah praktek-praktek yang diduga ilegal misalnya. Nah, sebelum ke Pak Sandi tadi ada usulan tentang Satgas itu apa tim gitu Bang. Pak Sugeng. Gini ya. Saya ingin menjaga kedekatan atau kedekatan yang bisa mempengaruhi fungsi IPW ya. Jadi mungkin IPW lebih baik di luar ya, supaya kita bisa tetap konsisten, keras gitu ya, tajam kepada proses ini. Karena kelembagaan IPW ini sedang dikuatkan secara kelembagaannya ya, kapasitas building dari IPW. Masa saya ini saya akan perkuat, kalau nanti sudah kuat mungkin bisa akan masuk gitu ya. Itu pertama. Yang kedua begini loh, rupanya saya dapat informasi ya, prakondisi untuk merekayasa kasus ini sudah sampai lingkaran Pak Kapolri ya. Jadi melalui Sepri pribadi Pak Kapolri dipengaruhi ya. Oleh karena itu memang ini agak membahayakan ini. Ini harus diperiksa nih ya, diperiksa. Kalau sejauh ini kan Pak Kapolri firm ya, membuat keputusan-keputusan, tapi harus diperiksa nih. Yang kedua, harus kayaknya ini diinvestigasi lebih dalam ya. Karena DPR juga sudah dipengaruhi. Setelah dipengaruhi DPR, beberapa oknum DPR menghubungi saya ya. Kemudian juga LPSK juga sudah dipengaruhi sebelum ya, jadi sebelum kasus ini meledak tanggal sebelum 11 itu ini sudah dipengaruhi semua nih. Jadi begitu ya. Tentang cerita uang beredar ya ada juga ya. Jadi memang mesti didalami terus. Terima kasih. Informasi terakhir tadi menjadi sangat penting diskusi ini karena mengungkap hal-hal yang memang belum terpublikasi. Saya kira Bang Sandi nanti akan lebih membeberkan lagi hal-hal yang isu yang informasi yang berseliweran. Ya silakan Bang. Oke, baik kepada teman-teman sekalian. Yang pertama memang sejak awal terbentuknya kawan-kawan yang kemudian menamakan diri Tampak itu melihat persoalan ini memang persoalan yang sangat serius dan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi gitu ya. Pertimbangan kami ketika itu ketika hari Senin diumumkan Mabes Polri kasus ini, hari Jumat kami kumpul di kantor, hari Senin kami membuat pengaduan di Propam itu. Ya. Hitungan kami waktu itu, kenapa kami harus membuat pengaduan terkait dengan kode etik gitu ya? Karena memang kesimpulan kami itulah kasus pidananya itu paling tinggi gitu, tingkat kesulitannya. Sehingga kami mau menyisir dari samping gitu ya, seperti makan bubur yang sangat panas itu, kami ambil dari kanan kiri dulu, baru kami masuk ke tengah. Kira-kira begitu hitungan kami ketika itu. Kenapa misalnya kami harus membuat pengaduan dengan teradu Irjen Pol Verdi Sambo dan kawan-kawan gitu ya terkait dengan pelanggaran kode etik.
Karena hitungan kami ketika itu, sepanjang dia kode etik, pembuktiannya sangat mudah gitu. Ya. Sebelumnya kan sudah banyak kita dengar terkait dengan penjelasan-penjelasan atau komunikasi yang dibangun Polri, yang menurut kita, yang paham hukum itu kok semuanya kok salah gitu ya. Penjelasan Kapolres gitu ya, kemudian penjelasannya Brigjen Ramadan itu kok sepertinya kok beda gitu ya. Sehingga memang kita seriusin terkait dengan kode etik itu. Berikut, untuk mendukung pengaduan kode etik itu, kami coba melakukan komunikasi dengan para pengampu kepentingan di negara ini ya. Siapa-siapa mereka, kita kan sudah terbiasa melakukan gerakan-gerakan advokasi publik ya. Sehingga memang keterlibatan para pengampu kepentingan itu memang sangat penting. Oleh karena itulah kami kemudian melakukan audiens dengan Menko Polhukam gitu ya, melakukan Dewan Pers, ke Komnas HAM, ke LPSK, ke Kompolnas gitu. Seburuk apapun penilaian kawan-kawan di awal-awal itu, kami kira karena ini kasus publik, kita perlu mendapat dukungan yang kuat terhadap institusi yang didirikan oleh undang-undang. Itu hitungan kami ketika itu. Kemudian seperti yang disampaikan oleh teman-teman lainnya, dari kode etik inilah kemudian kita bisa menyisir, ketemulah yang 30 sekian orang itu gitu ya, karena ternyata memang pembuktiannya tidak sulit gitu ya. Tapi dari 31 orang itu, sekarang ini kita bisa membuka titik Pandora yang ada di kepolisian itu sebenarnya, kalau memang ini mau serius gitu ya. Kenapa sih misalnya harus ada rombongan yang bisa diajak berbohong gitu? Kenapa harus ada rombongan yang diajak membuat skenario gitu ya? Meskipun skenario itu sebenarnya skenario yang sangat dangkal-dangkal semuanya. Hal-hal mudah sebenarnya bagi kawan-kawan untuk mematahkan itu. Gitu. Nah, kemudian samalah semuanya ya. Polisi ini harus kuat gitu ya, sebagai instrumen negara hukum gitu ya. Tidak bisa dipisahkan dari instrumen negara demokrasi gitu ya. Demokrasi ini akan tegak kalau ada penegakan hukum. Kepolisian bertugas melakukan penegakan hukum dan menjaga keamanan ketertiban masyarakat gitu. Kalau penegak hukumnya, terutama anggota Polri, sudah tidak bisa dipercaya, bagaimana tegaknya negara demokrasi di Indonesia. Itulah analisa-analisa kita kemudian sampai hari ini gitu. Pertemuan tampak kemarin diskusi di daerah proklamasi itu kesimpulan kita. Maka niat kita adalah bagaimana memperkuat fungsi pengawasan di polisi itu. Setelah kita tracking undang-undang kepolisian itu, ternyata Kompolnas itu tidak ada fungsi pengawasan sebenarnya ke polisi itu, kecuali dia hanya memberikan saran kepada presiden. Ya, fungsi pengawasan Kompolnas itu baru kita temukan di peraturan presiden. Lompatan hierarki perundang-undangan sangat jauh dari undang-undang ke perpres gitu ya. Kemudian mungkin teman-teman nanti bisa membahas seperti apa ya. Di hierarki perundang-undangan itu tidak ada namanya perkap ya atau perpol gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat undang-undang kepolisian itu begitu banyak melahirkan perkap atau perpol itu. Nah, ini rujukannya kemana? Berarti ada sebuah institusional di kepolisian itu terkait dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu saya kira Polri harus diperkuat, mau tidak mau memang harus dilakukan perbaikan-perbaikan pengawasan, mekanisme pengawasan kepada polisi. Pilihannya mungkin yang paling cepat adalah kawan-kawan yang lain atau kami lah, kita semua lah, pilihan terbaik dan tercepat adalah kita mengajukan judicial review terkait dengan undang-undang kepolisian gitu ya. Bagaimana misalnya polisi melakukan pemeriksaan kepada kawannya, kemudian dia juga mengadili. Ingat kasus AKBP Brotoseno gitu. AKBP Brotoseno yang sudah dipidana 4 tahun kemudian harus melahirkan perubahan perkap supaya ada mekanisme PK gitu ya. Setelah diperiksa ternyata tidak dipecat gitu ya. Kemudian oleh Kapolri harus dirubah itu perkap itu. Kemudian berikut di kondisi sekarang ini terkait dengan kasus sekarang, kira-kira Kapolri punya etika baik ya?
mau nggak dia melakukan hal yang sama dengan AKBP Brotoseno gitu ya. Boleh tidak terkait dengan majelis etik pemeriksaan yang diduga pelanggaran etik ini terhadap 31 orang ini, boleh tidak masyarakat lain ikut? Ya, kalau misalnya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melakukan persidangan bersama terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, mestinya polisi juga bisa dong, gitu ya. Nah, harapan kita ke depan seperti itu. Harus ada fungsi independen yang sangat transparan terkait dengan pengawasan internal kepolisian ini. Berikut terkait tadi misalnya apa yang harus dikerjakan ke depan. Ya, saya kira penjelasan dari LPSK terkait dengan staf LPSK yang menerima 2 amplop itu, saya kira itu juga pintu masuk gitu ya, terkait dengan perilaku yang terjadi selama ini. LPSK mengaku menerima 2 amplop itu, dan itu diakui oleh Edwin Partogi Pasaribu sebagai Wali Ketua LPSK. Nah, ini poin-poin ini, peristiwa-peristiwa kecil ini, boleh nggak kita kumpulkan menjadi satu yang besar gitu? Boleh nggak kita laporkan misalnya kepada KPK misalnya terkait dengan itu, supaya KPK juga bisa masuk misalnya. Nah, tapi ini kan bukan pekerjaan mudah, pasti pekerjaan sulit. Jadi terkait misalnya nama-nama yang di Satgasus Merah Putih itu, sekarang kita tracking nama satu-satu, itulah nama paling terkenal di kasus-kasus besar. Pertanyaan sekarang, apakah kasus besar itu melahirkan pelaku yang besar? Kira-kira begitu, Bung. Oke. Baik, terima kasih Bang Sandi. Menyangkut pada problem regulasi tadi yang dikritisi, mungkin ini catatan untuk ke depan. Barangkali dari pihak DPR, Komisi 3 menjadi PR untuk membenahi tadi pada aspek regulasi. Nah, saya ingin untuk penegasan untuk masing-masing nanti memberikan catatan penting dari kemelut atau persoalan yang sangat pelik ini dari masing-masing beberapa pointers untuk tugas Kapolri apa atau tim yang akan menangani, dan kebetulan ini kan sepertinya belum dilimpahkan kejaksaannya, masih ada pendalaman barangkali tinggi. Mungkin apa pandangan dari masing-masing ini untuk PR selain memang tugas utama adalah bersih-bersih di internal Polri misalnya. Silakan Bang Alfon, penegasan aja Bang. Jadi kan kalau 30 sekian orang itu kan masih di dalam Irsus itu kan ke kode etik kan. Sebenarnya kalau merusak TKP itu obstruction of justice, itu masuk pelanggaran pidana. Jadi jangan terlalu berlama-lama dan etik itu, tapi segera saja masuk ke tahap penyelidikan itu ke penyidikan, sehingga siapa berbuat apa, siapa menyuruh melakukan dan sebagainya, membantu melakukan dan sebagainya, masuk ke pidana, sehingga proses-proses pembuktian itu bisa ikut jaksa nantinya. Dengan demikian nanti bermuara kepada peradilan. Dan rangkaian ini karena dari sekian orang kan cuma yang di TKP, tapi di belakang TKP ini ada juga orang-orang yang belum teridentifikasi hari ini. Nah, itu yang harus menjadi tugas kita bersama untuk ikut mengawasi dan menyoroti. Kok cuma itu begitu. Saya kira harus masuk ke ranah pidana, karena kalau pelanggaran etik itu cuma menyangkut norma etika. Tapi kalau pelanggaran pidana itu sudah bermacam-macam norma terlanggaran, sangat lengkap aturan-aturan pidana yang berlaku, hukum acara secara tegas dikenakan. Jadi kalau etika itu menurut saya masih basa-basi, ini agak malu-malu lah, ewo-pekewo. Masuk aja pada ranah pidana. Demikian. Oke. Baik, langsung Pak Sugeng. Tadi apa ya saya bicara ya? Jadi lupa saya. Oh, jadi begini. Ingat loh ya. Ini geng mafia. Geng mafia itu tidak dia terstruktur. Yang muncul 1 tambah 31 ini ada. Seperti tadi Pak Alfon, di luarnya masih ada. Dan pemunculan mereka dalam kasus ini sudah muncul 20 orang di rumahnya Sambo pada hari Jumat tanggal 3 kalau tidak salah ya. Jumat tanggal 3 ketika ada tim sus ya, walaupun tanpa restu atau perintah dari Kapolri, itu berusaha mengambil Sambo ya, tapi di rumahnya ada 20 orang yang diduga dari Densus ya, Densus menjaga.
bukan hanya menjaga, masa mereka cuma menjaga, mereka sedang merencanakan perlawanan. Entah perlawanan fisik atau perlawanan strategi pertempuran pada hukum dan juga pertempuran intimidasi cyber, ya. Jadi begini. Saya dapat informasi perlawanan ini akan dilakukan dengan menyerang personal dalam tim sus, ya, dengan mengangkat isu penyalahgunaan kewenangan anggota-anggota tim sus pada masa mereka bertugas, ya. Saya kasih bocoran, Pak. Ada nama Ismail Bolong, ya. Nah, ini bocorannya, ya. Ismail Bolong ini seorang polisi yang katanya menyetor uang. Nah, itu dulu deh, ya. Ini bisa berkembang nanti, ya. Menyetor uang. Jadi dia menyetor uang yang besar kepada personal di tim sus, bukan sekarang, dulu, ya, sebelumnya. Jadi serangan ini akan sistematis. Mengapa kemudian tadi Pak Alphonse bilang, ya jangan berkutat-kutat di soal kode etik lah. Setuju tuh saya, ya. Harus masuk ke pidana karena memang perbuatannya sudah masuk dalam unsur kesengajaan melakukan tindak pidana. Kalau unprofesional itu kan karena dia tidak ahli, lupa, ya, lalai, tidak akurat, ya. Ini masih unprofesional. Tapi ketika dengan sengaja berkehendak melakukan satu pembunuhan unsur delik seperti apa? Merusak TKP, itu sudah pidana, ya. Kalau yang unprofesional itu sudah dilakukan olah TKP tapi ada yang lupa, tidak dicatatkan, ya kan begitu, ya. Tidak kemudian dicatat dengan lengkap, tidak dilak dengan barang bukti itu tidak dibuatkan administrasi yang baik, itu namanya unprofesional. Tapi kalau sengaja merusak itu berniat menghilangkan jejak pembunuhan, ya, jadi itu pidana. Nah, perlawanannya ini sedang dilakukan melalui bargaining juga, Pak, ya. Kalau mereka tidak dipidana berarti perlawanan itu berhasil. Karena Sambo sudah mengambil posisi siap bertanggung jawab. Dan Sambo sudah minta maaf kepada 31 orang ini. Sambo sedang berusaha supaya mereka juga tidak dihukum berat. Bayangkan, ya, ini hati-hati nih. Ya, jadi akan ada dilempar di isu di medsos awalnya, ya. Ketika sudah ramai di medsos atau ketika medsos nanti dilempar, kemudian tim Irsus ini goyah, bagaimana, ya? Indikasi bisa kita baca adalah kasus pidananya jalan apa tidak. Nah, ini indikasi-indikasi parameter, ya, yang bisa kita lihat nanti. Karena pemeriksaan itu kan sifatnya tertutup, ya. Kewenangannya memang Imsus dan Irsus. Jadi perlawanan ini akan berjalan, gitu, ya. Jadi harus diingat ini akan ada perlawanan. Sambo sudah pasang badan, karena Sambo sendiri kemarin tuh sudah menyatakan motif yang sebetulnya blunder buat dia. Bayangkan dia mengakui bahwa motif itu terjadi dengan satu tindakan yang mengakibatkan dia marah dan emosi karena adanya serangan terhadap kehormatan keluarganya di Magelang. Itu 2 hari sebelumnya. Jadi emosi marah kemudian diwujudkan dengan membunuh 2 hari sebelumnya. Ini keterangan seorang jenderal bintang 2 yang berpikir tenang atau dijebak, diarahkan, digiring oleh penyidik supaya motif dan juga unsur pidana 340 terpenuhi apa bagaimana nih? Tapi itu blunder, ya. Blunder nih, dia sudah siap hukuman mati rupanya, ya. Jadi begitu, akan ada serangan balik. Terima kasih. Baik, silakan. Ya, kebetulan singgung tentang Magelang, Pak. Publik masih bertanya-tanya, sesungguhnya apa yang terjadi di Magelang itu? Di Magelang tidak terjadi apa-apa. Di Magelang ada perayaan perkawinan Sambo dengan Nyonya, ya. Itu saja. Ada kabar yang munculkan ada pertengkaran. Nah, kenapa muncul pertengkaran itu? Misalnya, diduga almarhum melaporkan sesuatu. Iya, itu namanya rumah tangga, ya. Yang tadi sebetulnya isunya soal isu yang terkait dengan dewasa, perselingkuhan, ya, didengar, marah gitu loh, ya. Jadi di Magelang tidak ada peristiwa yang dimaksudkan sebagai tindak pidana, tidak ada. Kalau kemudian ada anggota Ibu
karena Ibu Putri ini dekat sama si Yosua ya. Jadi Yosua ditanya melulu juga dia nggak tahan gitu loh ya. Jadi Ibu Putri kan dengar-dengar, cuman pengen tahu gitu. Makanya Ibu Putri itu tidak akan bisa diperiksa. Dia sekarang kondisinya sebetulnya bukan hanya perlu seorang psikolog, tapi dia ini sedang hancur lebur kejiwaannya, ya, serba salah Ibu Putri ini, ya. Jadi pada satu sisi ketika kondisinya sedang serba salah, ancaman pidana mengancam dia, ya, karena bagian daripada rekayasa. Ini memang kondisi yang psikologis yang berat, dan yang saya berpikir bukan Ibu Putri dan Sambo, anak-anaknya. Menyedihkan, ya. Saya nggak bisa habis pikir. Kalau saya merefleksikan itu terjadi pada diri saya, maka saya sayang pada anak-anak mereka, gitu ya. Baik, terima kasih Bang Sugeng. Lanjut Bang Petrus atau Pak Daniel dulu terakhir, Pak Sandi baru terakhir Pak Petrus. Ini kalau Bang Sugeng sudah memberikan bocoran ini semakin menarik ini. Pertama, saya kira saya tidak melihat, artinya sebaiknya kita tidak melihat orang yang mau memberikan informasi itu perihal adanya polisi-polisi yang busuk, ya mestinya kita dorong supaya ada semakin banyak kesempatan, semakin banyak informasi yang dimiliki, ya khususnya oleh, tapi sekali lagi saya tidak percaya kalau mekanisme internal kepolisian untuk bisa membersihkan institusi ini. Mesti kita dorong satu tim yang berisi orang-orang yang yang kredibel, ya mungkin tidak perlu banyak-banyak, tetapi ada keterwakilan masyarakat, ada keterwakilan akademisi. Saya kira tidak masalah juga ada mungkin dari sisi pengawasan internal kepolisian, dan ya mungkin kita doronglah supaya Pak Mahfud yang mengambil alih peran ini. Kebetulan beliau adalah Menko Polhukam, beliau Ketua Kompolnas, dan beliau banyak berteriak tentang polisi-polisi yang tidak beres. Jadi kasihlah kepercayaan kepada beliau untuk menuntaskan ini, sehingga tidak sama Ketua Komisi 3. Ya, setuju dengan Pak Mahfud. Temannya. nah silakan saja. Saya kira Bambang Pacul gitu. sah-sah saja kalau. Nah, yang kedua, saya kira juga menarik perkembangan kemarin itu ketika polisi menyatakan menghentikan laporan pelecehan seksual karena tidak ditemukan peristiwa pidana, kalau tidak salah begitu ya. Dengan demikian maka pasal yang disangkakan itu, pasal 338, saya kira sudah mentah dengan sendirinya dan semakin mengerucut pada pasal 340. Saya kira ini juga menarik untuk kita mencermati motif yang sesungguhnya, karena kalau dari penyampaian Dirtipidum Barreskrim masih seputar pelecehan seksual. Jadi saya kira motif perkara ini juga masih tanda tanya, dan ya termasuk Pak Mahfud juga saya kira masih memberikan teka-teki mengenai motif perkara ini. Saya kira sebaiknya kita percayakan kepada penyidik untuk secara profesional betul-betul mengungkap apa sesungguhnya yang menjadi motif. Karena memang betul apa yang disampaikan Pak Alphonse tadi, termasuk Pak Sugeng, bahwa beliau, Pak FS ini adalah reserse yang ya kalibernya lah reserse, dan saya pikir selama ini beliau banyak berkutat di bidang jahatan ras. Oleh karena itu menurut saya memang sangat tidak logik kalau misalnya dia melakukan suatu pembunuhan berencana, kemudian itu, karena pembunuhan berencana kan harus, ya sudah dari awal sudah direncanakan siapa yang mau dibunuh, siapa yang akan membunuh, dengan cara apa akan dibunuh, di mana akan dibunuh. Kalau sampai betul ada perencanaan terus direncanakan dibunuh di rumahnya, kan menurut saya ini sesuatu yang fatal dan susah diterima oleh akal sehat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Kalau begini, kalau kasus ini Pak Presiden tidak,
begini ya pertanyaan, kalau Pak Presiden tidak kasih atensi, akankah kasus ini terbuka? 270 juta warga Indonesia teriak lah, tapi Presiden cuek aja. Bagaimana? Menurut kita ya, gitu. Silakan Pak Sandi. Coba Pak Sandi, ya coba Pak Petrus Sandi. Saya titip pertanyaan ya. Ini para senior-senior ini dulu mengajarkan kita menempatkan negara itu sesungguhnya tidak pernah baik kepada warga negaranya gitu. Sehingga di Negara apa pemerintah? pemerintah lah, Oh, pemerintah. dalam hal ini Jangan juga bilang negara. pemerintah gitu ya. Sehingga mereka dulu ajarkan kita itu ada namanya judicial background gitu ya. Judicial background itu bagaimana pemerintah itu, bagaimana penguasa itu menerapkan pasal yang seolah-olah itu betul, tapi itu pelanggaran. Ketika misalnya pasal 340, 338 itu diterapkan kepada para tersangka dalam kasus ini, ya, memang kita juga harus mencermati dengan kencang gitu. Apakah itu bagian dari sebuah skenario terkait dengan melegalkan sebuah pelanggaran dalam dakwaan gitu ya, sehingga masyarakat dan pegiat-pegiat masyarakat kita yang mau seperti ini memang harus mencermati penerapan pasal itu gitu ya. Kemudian saya setuju sampai oleh Bang Sugeng tadi itu ya. Kalau per hari ini seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam, DPR diam gitu ya. Kalau diam berarti ada sesuatu. Apa sudah disiram pakai air maksud saya? Senior yang lebih tahu itu gitu ya. Jadi kalau dia diam berarti ada sesuatu. Karena apa? Karena mestinya dia tidak diam. Mestinya dia berbicara. Saya mendengar ada isu ya, 800 miliar digelontorkan sudah oleh seorang pengusaha yang biasa bergerak di dunia hitam. Ya, untuk nyiram. Kemana itu Pak? Hah? Kemana itu yang Ya kalau kayak Bengawan Solo ya, Bengawan Solo mengalir sampai jauh ya, gitu loh ya. Ini kita kan RKN ya kan, ini kita isu aja, kita bahas isu aja biar menarik toh. Jadi isu, saya tidak menyebut nama, jadi kita biar rame ya. 800 miliar digelontorkan oleh seorang pengusaha besar, bisnisnya formal tapi biasa bergerak di wilayah hitam ya, menjadi markus besar lah ya. Dia menggelontorkan 800 miliar. Ketika diminta lagi udah nggak mau ngasih dia ya. Dan itu uang kecil ya? Iya. Di sana. Oh nggak tahu, itu besar dong ya. Di sana. Harusnya indikasi-indikasi apa? Kok institusi harusnya yang kritis ya, institusinya ya diam. Mau nggak membentuk pansus soal Satgasus ya? Kita uji nih ya, kita minta institusi membentuk pansus tentang Satgasus ya. Karena DPR hanya bicara beberapa orang. Trimedia, Habibur Rahman yang saya dengar ya, Bambang Pacul, siapa lagi? Udah itu aja. Iya, yang lain bilangnya sedang reses ya. Nah, kita uji coba ya ke sana ya. Karena penampakan pertama, penampakan yang kemudian ke publik terkonfirmasi, LPSK dikasih 2 amplop ketebalannya 1 cm. 1 cm itu kalau satu ikat dolar 100 dolar itu enggak 1 M itu ya. Itu kan isinya 100 kali 100 10.000. Sekitar 150 juta ya. Kalau dolar Singapura misalnya yang ada yang selembarnya 10.000 ya, sudah berapa? Ya kita kan namanya nebak-nebak ya. Jadi ini air mengalir sampai jauh karena bukan karena lagi nih. Ini saya baru mendengar bahwa upaya prakondisi supaya cerita rekayasa diterima publik itu sampai kepada lingkaran Korps Pripim Kapolri. Ya, membisikkan supaya Pak Kapolri setuju ya bahwa ceritanya itu adalah soal pelecehan dan menembak lebih dulu. Ya, Pak Kapolri kita nggak tahu lah tanggapan dia, tapi sekarang kan firm ya, sekarang firm. Untung beliau tidak terpleset ya, jadi begitu. Jadi ini air mengalir sampai jauh. Persoalannya kita nggak dapat karungnya. Atau begini Pak, mungkin
yang paling cepat mungkin ya, kalau misalnya figur Jokowi sebagai presiden ini masih memiliki etika baik. Kita kan Jokowi ini kan kita tempatkan dulu, kita dukung dulu Jokowi ini karena kita harapkan ada pembaharuan gitu. Kita bercapek-capek ria di lapangan menjadi relawan itu. Harapan kita Jokowi ada upaya yang kuat lah di segala hal ya. Nah, sekarang di saat DPR diam seperti yang sampaikan Menko Polhukam itu, saya kira Jokowi sekarang ini saatnya untuk membentuk tim audit gitu ya. Habisnya Kan kita ketemu bukan pandangan yang baru bagaimana misalnya hedonisme dipraktekkan di Polri itu ya, hidup mewah, tas-tas mewah, mobil-mobil mewah gitu ya. Kalau misalnya dimulai dari hal-hal kecil, seorang anggota Polri menggunakan mobil tas istri anggota Polri misalnya menggunakan tas Hermes yang harganya 500, hal-hal kecil saja gitu ya. Kemudian ada perwira-perwira tinggi Polri yang menggunakan mobil mewah yang harganya 1 miliar ke atas, hal-hal kecil aja. Karena pengalaman di tempat lain, ada seorang anggota polisi yang kebetulan istrinya Kapolres, hanya karena arisan mengangkat duit, dicopot Kapolresnya itu. Hanya karena salah bergembira aja nih. Mestinya bergembiranya tangannya di belakang begini kan, ternyata tangannya diangkat-angkat. Itulah alasan pencopotan Kapolres itu. Kalau seperti itu bisa dicopot, kenapa kehidupan lain tidak bisa dicopot? Saya kira pada kawan-kawan semuanya, saya kira Presiden Jokowi harus membentuk tim untuk mengaudit Polri secara keseluruhan gitu, baik kinerja maupun yang lain-lain. Bila perlu melibatkan PPTK. Kapan lagi Jokowi bisa memberikan legasi yang paling hebat terkait dengan polisi ini gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau Jokowi masih mau, libatkanlah PPATK terkait dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bahwa di situ ada uang 800 miliar gitu ya, sekian miliar. Isunya seperti itu. Tapi isu ini kan bukan kita yang ngerjain, Bang. Masa kita disuruh menyelidiki? Iya, kita minta kepada, Kita bukan penguasa. Oleh karena itu kita minta penguasanya itu untuk menyelidiki ini. Itu termasuk Jokowi lah, kalau begitu. Iya. Mungkin saya perlu sampaikan tadi menyelidiki. Ini ada kecenderungan kalau orang sekarang lapor dia di polisi dan sebagainya, penyidiknya suruh kita buktikan mana buktinya. Jadi itu terbalik dunia ini. Kita aja jadi polisi. Jadi kerjaannya mereka tidak mereka kerjakan. Mana dong buktinya? Bawa bukti baru kita bisa kerja. Ya ini konyol itu. Yang perlu perbaikan situ. Karena sudah bawa bukti pun kalau tidak 86-nya beres, dia 810 habis perkaranya. Perlu kita minta surat perintah penyelidikan kan? Nah, ini kan bukan wewenang kita kan. Iya, maksudnya dia kasih kita surat perintah penyelidikan biar kita cari harusnya bukti. begitu. Baik, Pak Petrus. Ya, saya lihat dengan didahulukannya pemeriksaan etik, ini juga sebuah skenario. Karena kita melihat praktek selama ini, setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, itu biasanya proses pidananya didahulukan. Ya. Terakhir kita lihat kasus Brotoseno. Brotoseno itu sampai dengan menjalani pidana selesai, bahkan masih sempat diaktifkan. Ya, setelah melewati pemeriksaan etik, dia tidak dipecat, tetapi dia diaktifkan kembali. Nah, kemudian setelah mendapat reaksi publik, Kapolri merubah peraturan tentang kode etik itu dengan membuka pintu adanya PK terhadap putusan etik, lalu Brotoseno dipecat. Jadi kita juga mesti waspada dengan proses etik yang selama ini berlangsung, karena bisa saja ini sekedar untuk mengalihkan perhatian publik bahwa ada proses hukum tengah berlangsung terhadap mereka yang disebut-sebut tadi sebagai ada upaya untuk menyelamatkan sekian puluh orang itu. Karena bagaimanapun pekerjaan mereka yang berusaha untuk mengemas kasus ini menjadi kasus yang sederhana, ya, menghilangkan barang bukti, membersihkan semua apa yang ada pada saat olah TKP itu kan juga sebuah kejahatan yang harusnya diproses. Nah, sampai dengan hari ini kita belum pernah dengar terhadap
tindak pidana terkait dengan menghilangkan barang bukti, merintangi penyidikan itu berproses dan belum ada, kalau nggak salah belum ada juga tersangkanya. Jadi permainan maju mundur mencoba untuk memperkecil persoalan ini pun di Baris Krim Polri itu masih berlangsung. Salah satu contoh kita lihat fenomena dalam 1-2 minggu itu si tersangka bisa gonta-ganti penasihat hukum, ya, dengan mencabut kuasa, lalu kuasanya itu di luar membuka rahasia hubungan dia dengan kliennya, ya. Semua informasi yang penting terkait dengan yang dia peroleh dari kliennya dia publish. Ini juga sesuatu yang tidak baik, ya. Bisa juga ini skenario, begitu mendapatkan informasi yang sifatnya bisa menyudutkan orang lain, dibiarkan ini dipublish. Bisa juga ini ada pengalihan isu. Jadi kita harus tetap cermati, kita jangan dulu berpuas diri, karena saya juga lihat Presiden pun menyatakan dia belum puas. Pertama soal penyidikan kasus ini, Presiden menyatakan dia belum puas. Padahal sudah ada tersangka, bintang 2 sudah, bintang 1 juga sudah, Presiden menyatakan belum puas. Belum puasnya Presiden ini juga harus kita artikan, mungkin juga terkait dengan Satgasus ini. Satgasus ini merupakan sesuatu yang kalau bisa Kapolri dahulukan. Kalau Pak Kapolri karena satu dan lain hal merasa selama ini dia terjebak di dalam permainan ini, lebih baik dia mundur. Berikanlah kepada Kapolri yang betul-betul tidak ada beban. Siapa tuh? Kita belum tahu siapa. Sipil lah kita. Ya. Tetapi Kapolri yang tidak punya beban supaya dalam melakukan bersih-bersih ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, harapan Presiden, supaya sisa waktu 2 tahun kepemimpinan Jokowi ini ada sesuatu yang bisa kita rasakan ada gunanya buat penegakan hukum kita. Karena terus terang selama 2 periode Presiden Jokowi penegakan hukum sangat lemah, ya. Kita masih sering diminta-mintain uang oleh mulai dari urusan di pengadilan, ya, di kejaksaan, di kepolisian, itu masih menjadi keluhan masyarakat dan itu merata di seluruh Indonesia. Jadi kita jangan dulu berpuas diri dengan penetapan tersangka yang sekarang ini sedang berjalan, dan kita juga tidak boleh hanya fokus kepada soal pembunuhan, tapi kita kalau perlu kita juga ikuti terus perkembangan mengenai penindakan terhadap Satgasus. Iya. Maka tadi menurut saya, sekalipun ya Ferdy Sambo sudah dinyatakan sebagai tersangka, tetapi sebaiknya Ferdy Sambo pun menyumbangkan sesuatu untuk membersihkan Polri ini dari hal-hal yang disebutkan sebagaimana praktek yang dilakukan di dalam Satgasus ini. Karena bagaimanapun sebagai ketua Satgasus, dia banyak tahu. Jadi dia bisa berfungsi sebagai justice kolaborator atau whistleblower. Saya kira ini bisa dia lakukan 2 fungsi itu, ya, karena dia tahu dia ada dalam sistem, dia ada dalam komando. Jadi sebetulnya dia tidak punya beban yang terlalu besar. Lebih baik di dalam proses ini dia juga harus memberikan sesuatu yang positif buat penegakan hukum kita, khususnya di dalam institusi Polri. Itu saya, terima kasih. Baik, Pak Petro, saya mau tambahkan. Menarik yang Pak Sugeng katakan tadi. Ini anti 88. Apa urusannya dia kalau ada orang-orang dari sana yang Pak Sugeng tadi tenggerai, ngapain dia ke tempatnya Ferdy Sambo? Apa ada kaitannya? Ferdy Sambo ini kan orang Propam. Kok pada saat dari Irsus mau datang ke rumahnya, kok ada kayak Densus ini kayak preman berseragam atau bersenjata di belakang layar datang kayak nakut-nakuti atau mengintimidasi? Ini apa urusannya? Nah, jangan-jangan Satgasus ini juga merangkai guritanya kemana-mana gitu loh. Nah, itu yang sel-sel di bawah permukaan yang perlu kita waspadai bersama. Begitu. Itu tugas kita ke depan. Iya. Tugas kita ke depan. Laksanakan. baik pemirsa atau yang pencinta yang mengikuti berita-berita aktual di RKN Media. Tentu saja selama proses diskusi banyak isu-isu informasi yang tadi diungkapkan para pembicara di depan, dan tentu saja kita akan menunggu seperti apa sepak terjang penanganan selanjutnya. Ikuti terus informasi lewat RKN Media dan akan berkelanjutan diskusi-diskusi ke depan. Mungkin diberi kesempatan kalau ada closing statement 1 menit. Baik, jadi kalau melihat dari perkembangan yang seperti sekarang,
ya kita puas karena ada tersangka, tapi jangan lupa Satgasus ini begitu besar rangkaian kegiatan maupun jejaring yang ada, maka masih harus kita ikuti terus bagaimana kelanjutan. Jangan sampai cuma masuk kepada kode etik, perkara kode etik, terus perkara pidana tentang merusak TKP dan sebagainya, atau rangkaian di belakangnya tidak terungkap. Jadi kita berdoa bersama-sama dan mengawal processing ini agar mencapai tujuan dan masyarakat bisa menerima keadilan. Baik, terima kasih. Ya, Bang Sugeng nyata apa? Apa ya? Jadi ini ujian buat Pak Kapolri ya. Ujiannya walaupun dinyatakan lolos ujian ini, lolos ujian pertama terkait kasusnya Ferdy Sambo, tapi ada ujian kedua nih, menginvestigasi mengungkap dugaan praktek lancung dari Satgasus ya. Karena Satgasus yang dulu dibentuk dengan maksud baik ya dan temporer, ini menjadi satu kekuatan yang besar dan mereka menjadi kekuatan polisi di dalam polisi, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Ya, ini diskusi kita ini kelihatannya menarik karena di WA di handphone saya kemasukan WA menginformasikan bahwa entah kapan terjadi, tetapi di sini diisukan BG itu akan jadi Menpan RB, Listio Sigit Kepala BIN, Agus Kabareskrim Kapolri. Nah, seandainya informasi ini benar, maka khusus mengenai pergantian Kapolri ini harus dipertimbangkan matang-matang. Jadi Presiden tidak hanya sekedar menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Kapolri, tapi pertimbangkan matang-matang supaya pergantian itu kalaupun terjadi, itu orang itu harus mampu membersihkan tumor-tumor ganas yang sekarang ini ada di dalam tubuh Polri, sebagaimana sudah berkali-kali disinyalir oleh IPW bahwa di dalam itu ada mafia, ada geng mafia. Bagaimana institusi Polri bisa kemasukan geng begitu besar yang daya rusaknya pun sangat tinggi, ya, bintang 2 bisa jatuh dan kelompok besar lainnya. Jadi terkait dengan isu ini, Presiden perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sehingga jangan sampai hanya ganti baju, penyakitnya tidak diberantas. Terima kasih. Baik, Pak Sandi. Ya. Jadi kalau kita mengikuti pernyataan Gus Dur itu kan hanya 3 polisi yang baik kata ya. Salah satunya hanya Hugeng gitu. Jadi karena kalau kita mengikuti pernyataan Gus Dur itu tidak ada lagi polisi yang baik. Oleh karena itu Jokowi lah satu-satunya kita harapkan bisa memperbaiki polisi. Bukan hanya polisi tapi juga institusi kejaksaan dan Mahkamah Agung gitu. Pertanyaan sekarang, Jokowi kapan mau memulai seperti disampaikan oleh kawan-kawan tadi itu? Itu harapan kita, di luar itu sangat sulit. Terima kasih. Terima kasih. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Sandi tadi. Kalau ibaratnya bola, Jokowi harus mengambil alih, mengendalikan bola ini sampai masuk ke gawang. Kalau perlu menjemput bola. Jadi saya kira gol dari permainan ini adalah reformasi Polri yang tuntas. Dan menyambung tadi yang disampaikan Pak Petrus, saya kira sebaiknya jangan terburu-buru melakukan pergantian kepala kepolisian. Saya kira Jokowi punya kesempatan untuk mencari figur yang, karena di kepolisian dan hampir semua institusi penegak hukum bukan hanya diperlukan orang yang baik, tetapi juga diperlukan orang yang selain baik juga punya keberanian. Dia baik tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan bawahannya, tidak bisa menindak anggota-anggotanya yang tidak baik, saya kira juga tidak ada gunanya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Saya tidak membuat kesimpulan. Silakan pemirsa untuk mencermati informasi yang disampaikan para pembicara. Apa langkah-langkah ke depan dan PR kita nunggu seperti apa selanjutnya. RKN Media akan hadir dalam diskusi selanjutnya.
saya kiri, saya Freddy Batari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.